Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua dan juga peserta webinar pada pagi hari ini. Berbicara tentang HR atau Human Resource merupakan departemen yang kritikal di dalam perusahaan, di mana HR mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Tidak hanya sebatas hiring ataupun rekrutmen, bahkan juga sampai ke tahap development di suatu perusahaan. Seiring berjalannya waktu di era sekarang, HR tidak lagi hanya sebatas planning, tidak hanya lagi sebatas eksekusi, namun juga HR saat ini memiliki kesempatan untuk dapat menjadi supporting atau pendukung untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Pertanyaannya sekarang, kesempatan sepertikah apa itu dan apakah HR sekarang bisa menjadi bagian penting dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan? Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, selamat datang dan selamat bergabung di webinar series dari PQM Consultant dengan subtema kita Data Driven Approach to Make Better HR Decision. Kami dari PQM Consultant, kami merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan juga riset, di mana kami sudah berdiri lebih dari 32 tahun dan tahun ini menginjak tahun ke-33. Kami memiliki 3 bidang utama kami, diantaranya yaitu ada Productivity Quality Management, Human Resource Development, dan juga Service Excellence. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rahmi. Hari ini saya akan memandu serta memoderatori jalannya webinar series tentang HR Analitik pada pagi hari ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya akan mengundang dan juga sudah bergabung dengan kita saat ini. Beliau adalah seorang ekspertis tentunya dalam dunia HR. Namun sebelum itu, sebelum saya perkenalkan siapa beliau, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua untuk dapat berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini. Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar, kami persilahkan dengan menggunakan fitur Q&A box yang ada di tampilan bawah layar rekan-rekan semua. Tentunya supaya lebih interaktif, kami mohon jika rekan-rekan ingin menanyakan pertanyaan, bisa terlebih dahulu menuliskan nama, kemudian asal perusahaan, dan baru pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. Dan nanti di akhir sesi kami akan memilihkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan bisa didiskusikan lebih mendalam. Sesuai dengan janji saya akan memperkenalkan pembicara utama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dwi Cahayanto, beliau seorang senior consultant di PQM Consultant. Saya akan membacakan dulu sedikit background profile beliau. Bapak Dwi Cahayanto sudah lebih dari 25 tahun menggeluti dunia human resource atau HR ini. Dan lebih dari 5 tahun sudah melalang buana mengenai business operations. Di antaranya beberapa industri yang pernah ditangani oleh beliau ada dari manufacturing, consumer good, dan juga building material dan elektronik. Nah, saat ini beliau sedang menggali lebih dalam hal-hal yang berhubungan tentang HR, di antaranya ada HR transformation, business operation, performance management dan improvement, HR strategy, dan juga leadership. Nah, saat ini beliau sudah ada dengan saya. Saya akan terlebih dahulu menyapa beliau. Selamat pagi, Pak Dwi. Semangat pagi, Mbak Ami. Semangat pagi, Bapak dan Ibu semua. Salam sehat selalu. Oke. Pak Dwi, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Ami. Alhamdulillah. Pak Dwi, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini.
Rekan-rekan semua, sebelum saya melemparkan waktu khusus untuk Pak Dwi mengelaborasi lebih lanjut tentang materi webinar kita pada pagi hari ini, saya akan mengundang Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi melalui polling yang ada di Nah, Bapak dan Ibu, saat ini sudah ada tampilan di layar rekan-rekan semua tentang apakah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua sudah menerapkan dan sudah mengetahui tentang HR Analytics. Ada 4 pilihan di sana, silakan memilih salah satu yang saat ini dirasakan oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Saya akan memberikan waktu sekitar 1 menit dan kami akan mempersilahkan para peserta yang hadir di webinar hari ini untuk ikut serta dalam polling singkat ini. Saat ini sudah hampir masuk lebih dari 100 polling survei, dan saya akan menunggu beberapa detik lagi untuk melihat apakah sekarang di perusahaan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua sudah mengetahui atau sudah menerapkan HR Analytics. Polling masih terus berjalan. Dari total 200 partisipan yang hadir di webinar hari ini, sudah 145 responden yang mengisi polling singkat ini. Baik, sudah 150, hampir 150. Saya akan selesaikan polling ini dan sama-sama kita akan melihat bagaimana hasil dari polling singkat ini. Baiklah, saat ini adalah hasil dari polling yang kita lakukan bersama-sama. Dan yang paling banyak itu ada di pilihan pertama. Pilihan pertama yaitu tidak mengetahui tentang HR Analytics, itu di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua itu mengetahui dan sudah diterapkan dalam skala kecil, 35%, hanya beda 1% dengan yang di awal. Kemudian di posisi ketiga itu hanya mengetahui konsep, namun belum pernah diterapkan. Dan hanya 3% yang menjawab sudah mengetahui dan sudah menerapkan dalam skala besar. Kalau begitu saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dwi, saya akan memberikan waktu kepada Pak Dwi untuk menanggapi hasil dari polling ini. Nah, kira-kira Pak Dwi melihat dari polling survei ini, bagaimana tanggapan dari Pak Dwi sendiri? Silakan Pak Dwi. Ya, Mbak Ami, ini polling yang menarik dan juga hasilnya sangat menarik juga. Karena ternyata hasilnya di Indonesia ini lebih baik dibandingkan polling yang diadakan di luar negeri. Biasanya yang tidak mengetahui HR Analytics ini mereka lebih besar, ya, dan memang lebih besar, tapi angkanya selisih sedikit dengan yang sudah mengetahui. Artinya apa? Sebenarnya teman-teman di HR ini sudah terupdate dengan konsep mengenai HR Analytics ini. Nah, cuman yang belum mengetahui memang karena memang kita ini HR ini terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Dalam setiap membuat suatu keputusan lebih banyak kita mengandalkan suatu intuitif ataupun asumsi dan mungkin juga informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah,
Saya pikir ini adalah sesuatu start yang bagus karena teman-teman kebanyakan kalau di total sebenarnya yang sudah mengetahui konsep dari HR Analytics ini ada sekitar 71 ya, kalau 71 tambah 3%, sekitar 74%, hampir 3/4-nya sudah mengetahui mengenai HR Analytics ini. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang 36% yang belum mengetahui setelah webinar ini jadi lebih mengetahui dan bisa menerapkan apa yang disebut dengan HR Analytics. Gitu Mbak Ami, saya pikir start yang baik, jadi saya tidak perlu capek-capek karena 71, 3/4 dari peserta kita sudah mengetahui konsep mengenai HR Analytics ini. Baik, Pak Dwi, terima kasih atas pendapatnya. Kita lihat dari polling memang beraneka ragam, dari yang belum mengetahui, sudah mengetahui, atau bahkan ada juga nih yang sudah menerapkan dalam skala besar. Nah, untuk seperti apakah sih sebenarnya HR Analytics ini? Untuk itu saya akan berikan waktu khusus kepada Pak Dwi untuk menjelaskan lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang HR Analytics itu sendiri, dengan subtema kita adalah Data Driven Approach to Make Better HR Decision. Kalau begitu, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silahkan, Pak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Ami. Semangat pagi buat teman-teman rekan-rekan semuanya. Ini saya lihat ada beberapa di list peserta tadi, teman-teman lama saya dan juga yang pernah jadi tim saya. Ini kayak saya merasa seperti meeting aja ini. Jadi teman-teman semua, HR Analytics ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Terbukti dari surveinya 3/4 teman-teman sudah mengetahui semuanya. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikannya. Mungkin sebelum saya jelaskan satu jam ke depan ini mengenai HR Analytics, saya akan sedikit flashback akan pengalaman saya pada saat seperti teman-teman menjadi profesional di bidang HR. Sebagaimana setiap tahun kita selalu diminta untuk membuat suatu rencana kerja. Nah, pada saat itu salah satu bisnis case di tempat saya yaitu kita mau menaikkan salesnya menjadi katakanlah 10%. Nah, salah satu hal yang menjadi hal yang krusial atau yang signifikan adalah turnover dari salesman-nya begitu tingginya. Katakanlah kalau rata-rata industri 15%, pada saat itu di tempat saya bisa 20%. Nah, apa yang kita lakukan, sebagaimana biasa saya pikir teman-teman juga lakukan, kita lakukan semacam kita lihat industrinya, ada minta report dari konsultan, kemudian kita juga melakukan semacam small survey, tanya lewat WA, tanya lewat telepon, lewat email, dan sebagainya ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya dari situ kemudian kita bikin suatu rencana dan target gitu. Nah, target saya waktu itu saya ingin menurunkan angka salesman turnover saya menjadi katakanlah 10%. Dan saya ada beberapa aktivitas yang saya lakukan, ya diantaranya itu yang masih saya ingat adalah, saya mau benahin nih cara rekrutmennya. Si rekrutmennya ini katanya harus dibenahin, kemudian juga mungkin saya harus benahin induction-nya kepada mereka nih. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan tuh, tapi apa yang saya lakukan itu based on intuitif, based on estimasi dan juga informasi saya yang diterima. Jadi saya tidak memakai data yang saya punya sama sekali gitu. Dan akhirnya pada saat kita meeting, saya dikonfirm lagi sama bos saya, kamu yakin bisa menurunkannya 10%? Ya, saya jawab ya sebenarnya dalam hati saya juga setengah nggak yakin, jadi saya jawab ya insya Allah saya bisa gitu. Jadi mungkin sama seperti teman-teman ya, pada saat meeting ditanyain gitu, boneknya udah mulai keluar ya, bonek nekatnya gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, karena itu meetingnya selesai, kemudian kita kembali dan saya lakukan aktiviti yang
saya rencanakan. Nah, apa yang terjadi? Setahun kemudian ternyata turnover saya tidak turun dari sebelumnya. Ya, kalau turun pun nggak signifikan, sangat kecil banget. Nah, dari situ waktu itu saya belum mengenal HR Analytics gitu. Nah, setelah saya tahu HR Analytics, saya jadi tahu bahwa oh ternyata setiap keputusan itu kalau hanya didasarkan pada intuitif dan juga hanya logik semata, tidak disupport oleh data, maka yang terjadi adalah kita mengulangi suatu kesalahan yang sama gitu. Nah, inilah sebenarnya adalah esensi dari HR Analytics. Jadi HR Analytics adalah data driven approach yang dilakukan di HR sehingga membuat keputusan-keputusan HR itu jadi lebih baik. Nah, saya ke slide berikutnya. Sebenarnya apa sih HR Analytics itu? HR Analytics, kalau menurut Hebel dan Van der Rohe, dia mendefinisikan HR Analytics adalah systematic identification and quantification dari people drivers of business outcome with the purpose to make better decisions. Nah, dari definisinya Hebel dan Van der Rohe ini ada dua hal yang penting, yaitu adalah systematic identification dan quantifications. Artinya apa? Di dalam membuat suatu action plan maupun keputusan di diri HR nanti, kita akan banyak menggunakan data, dan data itu banyak akan diolah dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Katakanlah Anda bisa melakukan suatu korelasi, Anda bisa melakukan suatu studi regresi, tren, dan bahkan Anda bisa melakukan suatu machine learning. Nah, kemudian elemen yang kedua yang penting adalah people drivers. Jadi people drivers yang pengaruh terhadap outcome. Di sini kita akan melihat apakah ada hubungan antara engagement dengan productivity, adakah ada hubungan dengan absenteeism dengan productivity, kemudian ada hubungan dengan yang lain-lain, dan juga ada apakah ada hubungan antara aspek-aspek dari people drivers ini terhadap performance dari organisasi. Nah, inilah sebenarnya definisi dari HR Analytics. Kemudian berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan HR Analytics ini, dan hasilnya mereka publikasikan di beberapa jurnal yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Nah, mohon maaf, contohnya banyak dari perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, karena terus terang saya belum bisa mendapatkan contoh yang ada di Indonesia ini. Kalau melihat hasil polling tadi, saya yakin teman-teman semua juga sudah melakukan ini, dan sebenarnya kalau itu hasilnya bisa diberikan ke publik ini, maka itu akan lebih baik dan akan jadi pembelajaran buat kita semua. Nah, saya akan mulai dengan Credit Suisse. Credit Suisse ini adalah lembaga financial institution atau lembaga bank gitu ya. Nah, dia mengalami masalah. Jadi bisnis case-nya adalah dia punya turnover yang besar antara 20-25% di yang profesional. Jadi dia punya masalah retention di yang profesional mereka. Jadi yang profesional mereka itu banyak keluar dan masuk, sehingga membebani mereka harus mengeluarkan cost yang besar untuk bisa proses rekrutmennya dan proses developmentnya mereka gitu. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan HR Analytics dengan mengumpulkan combining data-data yang berhubungan dengan retention, kemudian akhirnya mereka bisa mendapatkan profil orang-orang yang bertahan lama dengan mereka, dan profil orang-orang yang cepat keluar dari organisasi mereka. Nah, dari situ mereka akhirnya mendapatkan suatu kesamaan. Katakanlah orang-orang yang cepat keluar itu biasanya mereka ada masalah dengan katakanlah
mereka tidak mau traveling. Kemudian juga salah satunya kalau mereka wanita biasanya setelah mereka berumah tangga biasanya mereka resign dari company gitu. dari Credit Suisse. Nah, Credit Suisse ini bisa mengidentifikasikan dari modelnya setelah mereka melakukan suatu statistical analysis, mereka dapat model. Nah, model ini kemudian mereka terapkan pada orang-orang yang ada, sehingga mereka bisa mengidentifikasikan siapa sih sebutnya high flight risk di tempat saya. Nah, mereka bisa mengidentifikasikan itu, kemudian mereka analisa high flight risk-nya ini. Kalau misalkan mereka termasuk orang-orang yang high potential, mereka lakukan suatu talent development lah istilahnya sekarang ini. Dan juga mereka mengeduket para atasannya, para manajer orang-orang di high flight risk ini untuk supaya mereka bisa melakukan semacam coaching dan mentoring kepada mereka sehingga mereka tidak jadi keluar. Jadi satu, mereka melakukan talent development, kemudian dua, mereka educate manajernya. Yang ketiga, mereka lakukan kepada orang-orang yang stay ini, mereka lakukan suatu manajersnya ini. Kalau misalkan saya punya anak buah, kemudian anak buah saya termasuk high flight risk, kalau saya bisa mempertahankan mereka, maka saya akan mendapatkan suatu insentif gitu. Jadi ada insentif tersendiri supaya mereka bisa menahan anak buahnya. Nah, akhirnya dari studi yang mereka lakukan, mereka dapat model yang baik, kemudian mereka lakukan action plan-nya itu, mereka bisa menurunkan turnover risk factor mereka, dan mereka bisa retaining orang mereka dengan lebih baik, dan business impact-nya dan pengaruh terhadap business impact-nya adalah mereka bisa saving $70 juta per tahun karena mereka retaining high performing employees. Nah, ini adalah fenomenal, itu salah satu project HR Analytics yang fenomenal, makanya Wall Street Journal sampai memuat case ini. Nah, berikutnya perusahaan yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah Best Buy. Mungkin Bapak, teman-teman semua sudah pernah mendengar mengenai Best Buy. Best Buy adalah electronic chain yang lumayan besar di Amerika. Nah, Best Buy ini setiap tahun ya seperti kita semua melakukan apa yang disebut engagement survey supaya kita tahu level engagement karyawan kita, karena menurut mereka level engagement yang tinggi akan menunjukkan productivity yang tinggi, kemudian juga mereka karyawannya termotivasi sehingga absensinya juga rendah dan sebagainya. Nah, apa yang Best Buy lakukan adalah dia mencoba untuk menghubungkan antara level engagement dengan financial performance setiap store-nya. Jadi di setiap store itu mereka lihat angka engagement-nya, kemudian mereka lihat revenue-nya setiap store gitu. Dan setelah mereka lakukan studi, akhirnya mereka mendapatkan bahwa setiap kenaikan 1 poin dari engagement itu, katakanlah engagement-nya 70% menjadi 71%, maka ada kenaikan di dalam store revenue-nya mereka, menjadi kenaikannya adalah 100.000 US. Nah, dengan kenaikan yang signifikan itu, akhirnya Best Buy memotivasi Best Buy untuk membuat employee engagement survey itu dilakukan quarterly. Jadi mereka merubah polisinya mereka, dari setiap tahun mereka lakukan quarterly, tiap bulanan, karena mereka ingin engagement ini dimonitor oleh para store manajernya. Dan setiap store manager yang bisa menaikkan level engagement-nya
karyawan mereka atau anak buah mereka di dalam store-nya mereka, maka mereka akan mendapatkan suatu insentif tambahan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Best Buy dan ini juga termasuk fenomenal, makanya HBR, Harvard Business Review, mencantumkan case ini di dalam artikelnya mereka. Nah, contoh yang ketiga adalah Experian. Experian ini adalah lembaga business services dalam pemeringkatan credit risk. Nah, Experian ini hampir sama seperti Credit Suisse, jadi mereka punya masalah dengan turnover yang tinggi. Jadi mereka turnovernya 3-4% lebih tinggi daripada standarnya mereka. Dan kemudian hampir sama seperti yang dilakukan oleh Credit Suisse, mereka bikin profile dan akhirnya mereka bisa memberikan kepada manajer itu early warning bahwa anak-anak buah Anda ini, orang-orang ini akan kemungkinan besar dia akan bisa keluar gitu. Makanya harus dilakukan semacam intervention oleh mereka. Dan hasilnya adalah mereka bisa menurunkan attrition rate mereka, turnover rate mereka sekitar 2-3% dan bisa mensaving dari situ mereka bisa men-saving sekitar 8 juta sampai 10 juta selama 18 bulan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana beberapa perusahaan di luar melakukan HR Analytics Project yang sebenarnya kalau dilihat kita pun bisa melakukan itu. Karena contoh-contohnya kan subjeknya adalah masalah kita sehari-hari. Kayak misalkan employee turnover, itu kan masalah kita sehari-hari. Engagement itu juga saya pikir teman-teman semua sudah terbiasa dengan itu dan mungkin setiap tahun juga melakukan itu. Namun setelah melakukan itu, hasilnya terhadap perusahaan apa ini yang harus kita dalamin lagi. Nah, berikutnya adalah kenapa HR Analytics ini jadi suatu tren gitu. Yang pertama adalah data availability. Jadi ketersediaan data itu jadi lebih mudah dan juga lebih mudah diakses. Kalau kita lihat sekarang kan HR system itu kan semakin canggih dan juga semakin komplit, lengkap dan easy to use gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan data itu jadi lebih mudah dan lebih mudah untuk diakses gitu. Yang kedua adalah kemampuan analytical capability ini semakin meningkat karena computing skill-nya jadi lebih besar dan juga analytical proficiency kita semakin meningkat. Jadi kalau kita di HR ini tidak ikut trennya, kita alergi terhadap analytical, maka kita akan ketinggalan jauh dengan teman-teman di function yang lain. Nah, berikutnya adalah data acceptance. Data acceptance ini adalah era big data, sehingga semua sudah mengenal mengenai big data bagaimana. Kemudian juga banyak company yang mereka mendeklar bahwa saya adalah data driven company. Dan sebenarnya sekarang ini adalah era data, di mana-mana orang ngomongin data. Jadi kalau kita alergi terhadap data, maka kita yang mungkin akan jadi makhluk asing di planet ini gitu. Nah, yang keempat drivernya adalah return on investment dari project-project dilakukan oleh HR Analytics ini memberikan payback yang lumayan besar dan juga ternyata business impact-nya juga besar. Studi yang dilakukan oleh Nucleus tahun 2014 menunjukkan bahwa payback periodnya itu adalah payback-nya adalah 13,01 kali. Artinya setiap boleh $1, satu apapun mata uangnya itu memberikan efek 13 kalinya. Ini lumayan besar. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan ini karena mereka melihat bahwa return on investment-nya lumayan tinggi. Dan juga studi yang dilakukan oleh Bright 2016 itu menunjukkan bahwa
setiap proyek dari HR analitik ini paling tidak ada sekurang-kurangnya satu yang impact terhadap bisnis impact, bisnis performance mereka. Nah, ini yang membuat hal-hal ini yang membuat HR analitik menjadi tren saat ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai HR Analytic Maturity atau journey dari HR Analytic berdasarkan Gartner. Jadi Gartner memetakan bagaimana sih journey HR Analytic itu. Kalau dilihat yang sisi vertikalnya adalah value-nya semakin ke atas semakin tinggi, dan kemudian yang horizontal adalah kesulitannya. Jadi semakin ke kanan semakin susah, semakin sulit. Nah, yang pertama adalah descriptive analytic. Descriptive analytic adalah apa yang terjadi saat ini. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi saat ini. Dia hanya mendescribe aja. Nah, biasanya ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Nah, kita dari survei teman-teman yang tadi, mungkin saat ini yang banyak dilakukan adalah di level analitik yang deskriptif. Jadi hanya memberikan, biasanya kita diminta untuk memberikan suatu report bulanan yang isinya mengenai katakanlah jumlah manpower kita, kemudian jumlah overtime atau kemudian rekrutmennya, dan juga mungkin beberapa ukuran di proses-proses HR. Nah, jadi kita hanya mendeskripsikannya aja, memberikan suatu, menginformasikan apa yang terjadi saat ini dari report itu. Kemudian level yang kedua adalah kita naik ke level diagnostik analitik. Jadi masih berkisar dari apa yang terjadi sekarang ini, tapi ini lebih mendalam lagi. Nah, jadi dia kenapa hal itu terjadi. Kalau yang pertama kenapa yang terjadi, yang kedua adalah mengapa hal itu terjadi. Nah, di sini biasanya teman-teman banyak memakai apa yang disebut dengan HR metric. Nah, level berikutnya adalah predictive analytic. Nah, predictive analytic ini sudah membicarakan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tahun berikutnya itu apa yang akan terjadi dengan memakai data-data yang kita punya, kemudian dia mensimulasikan, bikin model, sehingga kita bisa memprediksikan berapa sih kira-kira turnover kita misalkan kalau kita pakai contoh turnover kita di tahun 2021 misalnya, tahun depan. Nah, level yang berikutnya adalah level yang paling tinggi dan tentunya juga yang paling susah dan juga memberikan value yang lebih besar adalah prescriptive analytic. Tidak banyak organisasi yang sampai di level prescriptive analytic ini, hanya studi dari Bersin Consultant hanya sekitar 4% yang ada di level prescriptive analytic. Prescriptive analytic ini sudah membicarakan mengenai bagaimana membuat hal itu terjadi. Jadi kalau kita misalkan targetkan sesuatu, bagaimana membuat target kita ini tercapai. Nah, biasanya mereka sudah pakai yang sekarang sudah terbiasa kita dengar adalah machine learning, artificial intelligence gitu. Contohnya yang paling mungkin analogi yang paling gampang adalah kalau Anda pakai Google Map. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua pakai Google Map, maka kan tinggal masukkan aja, saya mau pergi ke tempatnya PQM. Nah, Bapak ada katakanlah di Jakarta Barat, maka Google Map akan menunjukkan rute yang terbaik. Gitu. Nah, itu adalah prescriptive analytic. Nah, saya akan membuat contoh analogi yang biasanya kita turnover itu kan biasa kita buat kita jadi biasa kan. Nah, kalau misalkan turnover jadi contoh, sebagai ilustrasi, deskriptif ini adalah kita cuma mereport aja, oh turnover kita tinggi nih, 10%, 15%, dan sebagainya. Kemudian di level diagnostik,
maka kita akan, contohnya adalah bagaimana, turnover itu yang tinggi terjadi di mana? Ternyata dari data kita tahu bahwa turnover itu tinggi karena di antara sales people kita yang tidak mencapai targetnya. Nah, mereka biasanya keluar, banyak yang keluar gitu. Nah, ini di level diagnostik. Jadi masalahnya masih masalah sekarang, saat ini, datanya juga masih data yang saat ini, kita lihat, kita reportkan aja gitu. Nah, di berikutnya kita sudah ngomong mengenai masalah prediktif. Nah, di sini kita bisa memprediksikan kira-kira kalau kita mau rekrut 10 kandidat misalkan yang akan kita hire, maka kita akan bisa mengidentifikasikan mereka, mereka ini termasuk orang-orang yang akan struggle untuk mencapai kuota mereka. Dan kalau mereka struggle, tentunya mereka akan menjadi high turnover risk-nya akan jadi tinggi. Nah, ini di level prediktif itu kita sudah bisa bilang begitu. Kita bisa memprediksikan mereka. Sehingga akhirnya tentunya keputusannya ya kita tidak usah merekrut mereka gitu. Kemudian di level preskriptifnya adalah kalau saya ingin menurunkan turnover saya menjadi 10%, maka base modelnya dari hasil analisa itu kan kemudian muncul suatu base model. Nah, base model itu akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Misalkan kita harus improve leadership kita harus mereview lagi reward kita, insentif kita, dan sebagainya. Nah, ini contoh ilustrasi dari journey dari HR Analytic. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya punya, ya sebenarnya tool ini saya adaptasi dari konsultan yang di luar, itu self audit untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah sampai di level mana dari 4 level Gartner tadi. Nah, kalau lihat surveinya mestinya harusnya skornya pasti sudah di level 2 dan 3 harusnya ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana self audit Bapak-bapak semuanya. Jadi ada 9 pertanyaan, kemudian nanti Bapak isi, tidak usah dipikirkan terlalu mendalam karena ini hanya self audit yang simple aja. Nah, nanti waktunya 3 menit. Nah, tolong nanti diingat skor akhirnya ya. Nah, nanti Mbak Ami akan membantu saya untuk melakukan self audit ini. Mbak Ami, silakan. Iya, baik Pak Dwi. Bapak dan Ibu, nanti kami akan mengirimkan link berupa bagaimana untuk melihat HR Analytic Maturity levelnya, dengan nanti ketika Bapak dan Ibu klik link tersebut, nanti akan ada tampilan seperti gambar di layar Bapak dan Ibu semua. Silakan dituliskan nama, perusahaan, dan juga akan ada 9 pertanyaan yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Dwi. Silakan pilih 1 dari 4 option yang sudah ada, apakah sesuai pernyataan tersebut dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. Nah, nanti di akhir akan muncul 1 skor atau 1 angka di mana Bapak dan Ibu harus mengingat angka tersebut. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke Zoom ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih maksud dari angka tersebut. Nah, saat ini di layar Bapak dan Ibu semua sudah ada salah satu dari rekan kami, dari Pak Arief sudah mengirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu klik link yang sudah dikirimkan melalui grup chat, atau kalau ingin manual bisa langsung dituliskan di web browsernya bit.ly/hrmaturity. Kami akan berikan waktu sekitar 2 menit dan silahkan mengisi maturity levelnya terlebih dahulu.
Sekali lagi, linknya sudah tersedia di grup chat. Jadi, Bapak dan Ibu yang mungkin masih ada kendala, silakan diklik kembali link yang sudah kami berikan melalui grup chat. Sekali lagi, bisa langsung diklik link yang ada di grup chat atau secara manual, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan bisa masuk ke web browser, baik di handphone ataupun di laptopnya, dengan mengetikkan .lb garis miring KR. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang sudah bantu. Sekali lagi saya ingatkan, dimohon agar mengingat angka atau skor terakhir setelah melakukan pengujian. Nanti bersama dengan Pak Dwi tentunya kita akan membahas apa sih maksud dari angka atau skor tersebut. Bagi Bapak dan Ibu yang masih berusaha mungkin membuka atau mengisi, masih ada waktu sekitar kurang 30 menit. Kita akan mengakumulasi keseluruhan peserta yang sudah mengisi HR Analytics Maturity Level. Saat ini sudah bertambah, sudah 170 responden nih Pak Dwi yang sudah mengisi HR Analytics Maturity Levelnya. Ya, kita tunggu sebentar lagi Pak ya. Tadi mungkin yang lain ada beberapa angka atau skor yang berbeda-beda tentunya. Nah, selanjutnya Pak Dwi boleh dijelaskan apa maksud dari skor tersebut yang sudah diisi oleh rekan-rekan semua. Terakhir saya dapat informasi 182 responden yang sudah mengisi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Ami. Jadi nanti teman-teman semua, rekan-rekan semua akan mendapatkan poinnya. Dari poin itu nanti akan ada beberapa klasifikasi. Yang level 1 ya masih di deskriptif analitik, poinnya adalah di antara 9 dan 14. Kemudian level 2 diagnostik analitik, poinnya adalah 15 sampai 20. Kemudian level 3 prediktif analitik 21 sampai 26. Dan level yang terakhir preskriptif analitik, kalau poinnya adalah 27 ke atas. Jadi kalau teman-teman poinnya katakanlah 10, berarti masih di level 1. Gitu Mbak Ami, mungkin hasilnya sudah selesai? Belum? Ya, sudah.
Kita akan melihat beralih ke dalam satu slide. Nah, ini adalah perolehan saat ini. Pak Dwi, bahwa saat ini yang paling tinggi itu ada di prediktif sebanyak 86 peserta. Oh, ini adalah berarti teman-teman semua sudah sampai di level prediktif. Ini ada bagus sekali karena berarti teman-teman sudah bisa memprediksikan, sudah terbiasa dengan HR analitik ini berarti. Artinya sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di tahun depan dan program-program apa yang akan dilakukan karena sudah bisa melakukan suatu prediktif analitik. Baik, tapi masih ada yang di level yang bawah ya Mbak ya? Ada berapa orang gitu? Kira-kira ada satu responden? Ada satu responden yang masih skornya deskriptif. Deskriptif, ya. Dan 16 responden yang di level kedua Pak, yang di diagnostik. Ya, oke. Saya akan jelaskan masing-masing. Jadi kalau Anda di level deskriptif, tolong slide-nya. Jadi kalau Anda sampai di level deskriptif, sebenarnya survei dari yang saya dapatkan dari Bersin, di level deskriptif ini masih ada 56% organisasi. Jadi kebanyakan organisasi itu ada di level ini. Jadi kalau kita tadi dari survei teman-teman kita itu sudah di level yang ketiga, ini luar biasa banget nih. Anomali banget gitu. Jadi di level 1 ini, ya ini masih berupa traditional operational reporting yang tadi saya jelaskan. Nah kalau Anda di level 1 harusnya naik, jangan langsung lompat ke level 3, tapi benahin dulu level 2-nya. Nah apa yang harus Anda lakukan adalah, saya mulai creating report-nya itu tidak hanya sekedar report yang traditional report, katakan report yang hanya sekedar menunjukkan bahwa oh ya manpower saya sekian, kemudian dibagi yang blue worker, white collar dan sebagainya, manajemen dan sebagainya. Tidak hanya itu, tapi lebih yang punya value terhadap organisasi. Jadi biasanya di level 2 ini jadi harus creating suatu report yang lebih ada value-nya buat organisasi. Katakanlah membuat suatu matrix, katakanlah time to fill saya kalau di rekrutmen berapa, kemudian productivity saya berapa. Nah, dan juga teman-teman harus mulai melakukan suatu benchmark di dalam industri yang sama atau benchmark secara nasional sehingga bisa mengimprove apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau teman-teman udah di level 2, reportnya ini sudah sedikit ada value-nya terhadap organisasi. Jadi proaktif atau advance reporting-nya sudah dilakukan dan sebenarnya 30% seluruh organisasi ada di sini menurut surveinya Bersin. Nah, kalau sudah di level 2 mestinya naik ke level 3. Nah, naik ke level 3 ini sebenarnya ibaratnya naik suatu lompatan karena di level 3 dan 4 ini kita sudah ngomong future-nya ke depannya. Di level 2 dan 1 kita ngomong sekarang ini existing ini. Nah, supaya bisa naik ke level 3 maka harus ada suatu fokus terhadap masalah bisnisnya itu apa. Jadi start HR Analytics selalu dimulai dengan fokus bisnis problemnya apa. Misalkan saya punya masalah dengan productivity. Nah, kontribusi HR di productivity apa? Kemudian kumpulin data-datanya. Dan combine all data yang related dengan itu, kemudian juga applied suatu statistical analysis, baru kemudian Anda punya suatu model untuk melesaikan itu. Nah, baru dikatakan Anda bisa sampai di level 3. Kalau lihat surveinya tadi, berarti banyak teman-teman sudah melakukan di level 3. Luar biasa banget nih. Nah, kemudian bagaimana kalau Anda sudah di level 3? Di level 3 ini sebenarnya hanya 14% organisasi aja yang melakukan di level 3 ini. Mereka punya statistik modeling dan mereka bisa memprediksi ke depannya. Nah, gimana saya bisa ke level 4? Jadi harus menaikkan
increase analytical capability-nya dan juga harus punya dedicated data scientist. Nah, ini di level 4, kalau mau di level sampai di level 4 ini kadang-kadang harus merombak organisasi HR-nya. Jadi orang HR-nya tidak diisi hanya katakanlah background-nya dari social sciences saja, tapi juga harus ada orang yang dari engineering yang tahu mengenai data science gitu. Nah, kalau Anda sudah di level 4, ini hanya 4% aja, maka sebenarnya role Anda sudah jadi strategic role, karena Anda sudah bicara dengan language yang sama dengan bisnis gitu. Jadi bisnis prediksi ke depan gimana, Anda sudah prediksikan bisa ke depan bagaimana. Sehingga Anda benar-benar menjadi suatu strategic partner dari manajemen atau top level Anda. Nah, itu kira-kira Mbak Ami. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, itu HR Analytic Maturity Bapak dan Ibu semua, exercise yang sederhana, dan Bapak bisa mengetahui level Bapak, sehingga kalau saya mau naik level, apa yang harus saya lakukan. Nah, berikutnya saya akan memberikan suatu framework apa yang kita bicarakan di awal tadi, yaitu mengenai HR Analytic. HR Analytic ini adalah data-driven decision making di HR gitu. Nah, kita semua tahu bahwa di HR ini kita punya banyak data. Baik itu data demografi itu katakanlah jumlah orang, tanggal lahir, kemudian saya pikir banyak ini biasanya di dalam personal data ya, personal datanya ini. Di dalam sistem biasanya HR sistem ada ini, demografik ini. Kemudian juga ada data yang kaitannya dengan payroll katanya. Kemudian kita punya data mengenai engagement yang setiap tahun itu dilakukan, kita punya data performance management atau performance appraisal yang kita lakukan setiap tahun, ada yang lakukan 1 kali, ada yang lakukan 2 kali, dan juga kita punya ATS itu applicant tracking system kalau Bapak dan Ibu semua memakai di dalam proses rekrutmennya. Jadi punya data-data calon karyawan. Nah, sebenarnya masih banyak data lagi yang kaitannya itu. Misalkan data yang sifatnya bukan kuantitatif, kualitatif. Misalkan kalau sekarang ini Bapak punya data sosial medianya karyawan semuanya. Gitu. Cuman saya tidak tahu apakah biasanya jarang yang mereka mengumpulkan dalam suatu tempat gitu ya data-data yang sosial medianya ini. Nah, data-data ini biasanya terpisah-pisah. Jadi kadang-kadang data demografik sistem sendiri, kemudian compensation sistem sendiri. Walaupun sekarang ada HRIS yang mengcombine beberapa katakan demographic pay jadi satu, tapi biasanya engagement-nya jadi terpisah. Karena terpisah itu kita tidak bisa jadi tidak bisa mengoptimalkan data kita nih sebenarnya, sehingga kita tidak tahu bahwa tidak pernah tahu atau mungkin tidak pernah terpikir bagaimana ya menghubungkan antara data yang di applicant tracking system dengan performance itu. Misalkan katakanlah kita tidak pernah tahu yang kita rekrut tahun lalu sekarang ini sebenarnya perform nggak, karena datanya calon karyawannya ada di ATS-nya ini. Kemudian data performance mereka ada di sistem performance itu. Nah, karena itu kita tidak bisa melihat kira-kira mereka itu perform atau enggak yang kita rekrut itu. Kemudian juga engagement. Engagement ini kita kira siapa sih orang-orang yang engage ini? Apakah di demografik misalnya hubungannya demografik dan engagement apa? Apakah orang-orang tua aja yang sudah masa kerjanya katakanlah lebih dari 10 tahun aja yang engage gitu. Yang 5 tahun ternyata engagement-nya rendah gitu misalkan. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita lakukan ya kalau kita mengcombine data-data ini semuanya ke dalam suatu yang sekarang disebut biasanya disebut data lake atau data warehouse gitu. Nah, sebenarnya masih ada lagi hubungannya yang tidak ada di dalam gambar ini adalah data dari organisasi. Bagaimana performa organisasi,
bagaimana productivity organisasi, bagaimana sales itu. Karena kita bisa menghubungkan antara data HR dengan data organisasi. Jadi engagement bagaimana hubungannya dengan sales turnover kita gitu kan. Nah, ini bisa sebenarnya kita apakah ada suatu korelasi yang positif antara kalau orangnya engagement tinggi maka katakanlah sales kita akan jadi naik gitu. Nah, jadi kita harus mengcombine ini semuanya. Nah, setelah combine kita punya suatu data yang ada di dalam data warehouse-nya. Nah, setelah kita punya data warehouse, maka ada 2 step yang kita bisa lakukan, yaitu kita membuat suatu reporting dan juga dashboarding yang biasanya kita lakukan. Nah, ini kalau Bapak merujuk pada level dari maturity analysis journey dari HR Analytics, maka di reporting dan dashboarding ini ada di level 1 dan 2. Jadi di level deskriptif dan level diagnostik. Nah, jadi kita hanya melaporkan aja gitu. Itu step yang pertama. Saran saya adalah kalau ada di Bapak dan Ibu semua ada di level ini, maka bikin metriknya, HR metriknya adalah HR metrik yang punya added value terhadap organisasi. Nah, selain ini kita bisa melakukan di reporting dan posting ini benar disebut HR analytic, tapi kita belum bisa menyebut itu benar-benar suatu real HR analytic gitu. Jadi baru basic HR analytic. Nah, berikutnya kita bisa melakukan real HR analytic-nya adalah analysis dan data mining. Nah, ini kita sudah ngomong level prediktif dan preskriptif dari HR analytic. Jadi kita bisa menganalisa bagaimana hubungan antara engagement dengan ingat tadi engagement itu kan jadi people driver-nya. Jadi terhadap business outcome-nya adalah terhadap sales katakanlah, terhadap productivity gitu. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana hubungan antara engagement dengan turnover dari karyawan. Dan ingat, tapi yang dilakukan oleh Best Buy misalkan, dia menghubungkan antara engagement dengan revenue dari setiap store gitu. Jadi ini kita bisa lakukan suatu analisis yang lebih mendalam. Nah, inilah gambaran dari HR Analytics yang sebenarnya kelihatannya simple, tapi saya yakin pada saat pelaksanaannya pasti ada beberapa kendala. Dan itu sebenarnya sudah terbiasa dalam setiap proyek yang dilakukan pasti ada masalah. Masalahnya adalah kalau misalkan saya pegang data demografik tapi saya tidak pegang data engagement. Nah, itu adalah masalah-masalah teknis di lapangannya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu semua men-solve masalah-masalah tersebut gitu. Yang penting adalah ada suatu insight bahwa kita punya data dan juga sebenarnya data itu kita bisa leverage sehingga kita bisa membuat suatu keputusan HR yang jauh lebih baik daripada kita mengandalkan intuitif kita saja gitu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan kalau saya sudah punya katakanlah saya ingin melakukan suatu project HR Analytics, apa yang harus saya lakukan? Step pertama adalah ask the right questions. Nah, ini maksudnya apa? Jadi harus start dengan business priority-nya apa? Masalah di dalam organisasi saya apa? Harus start dengan begitu. Karena kalau enggak, nanti enggak ada artinya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah step kedua, Bapak melakukan suatu data selection. Di data selection ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah level analisisnya, kemudian pentingnya konteksnya, kemudian juga complexity dari outcome yang ingin dihasilkan. Nah, setelah dilakukan data selection, kemudian lakukan suatu data cleaning. Data cleaning ini adalah kalau ada data-data yang tidak lengkap, apakah mesti di-delete, kemudian kalau ada data-data yang error ya harus dihilangkan, kemudian ada kalau ada data duplikasi mungkin juga harus dihilangkan gitu. Nah, ini data cleaning, kemudian berikutnya baru kita bisa setelah datanya lengkap dan bersih semua, baru kita bisa melakukan suatu data analisis. Data analisis ini kita bisa melakukan, nah ini sudah ngomong mengenai statistical teknik gitu. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi,
kita bisa melakukan regresi, kita bisa melakukan clustering dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian kita bisa mendapatkan suatu data, step berikutnya adalah interpretasi dan eksekusi. Artinya Anda bikin setelah mendapatkannya, maka kita menginterpretasikan hasilnya, kemudian bikin suatu action plan-nya apa yang harus dilakukan. Seperti contoh-contoh tadi, begitu katakanlah Credit Suisse mendapatkan gambaran orang-orang yang risiko high flight-nya tinggi, maka dia membuat suatu rencana tadi, educate manajernya, kemudian juga melakukan talent development dan sebagainya. Nah, ini adalah cycle di dalam HR. Apa yang harus Anda fokuskan pada saat Anda ingin buat suatu project, yaitu kalau dibagi dalam kuadrannya ada 4 kuadran, yaitu yang horizontal itu adalah yang mudah diselesaikan, kemudian yang vertikal adalah business impact-nya. Kalau kita bagi dalam kuadran ada 4 hal di situ, dan sebenarnya yang harus difokuskan, jadi saya langsung aja, yang harus difokuskan adalah di low hanging fruit. Low hanging fruit itu artinya apa? Project-project yang pengaruh terhadap bisnisnya itu tinggi, tetapi mudah untuk diselesaikan. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Kemudian ya Anda mestinya fokus di sini. Kalau misalkan wah sudah nggak ada semua, ya baru kemudian pindah ke yang agak susah, ya headed dossiernya gitu. Nah yang bawah sebaiknya kalau saya yakin itu jangan dilakukan gitu. Pasti pilih aja yang di atas, jadi yang business impact-nya tinggi gitu. Baik teman-teman, saya akan lanjut ke berikutnya. Skill apa yang diperlukan oleh seorang HR analitik? Nah ini sebenarnya ideal skill-nya, dan akan beda kalau kita ngomong tim dan individual. Tapi kalau kita ngomong individual dulu, maka skill yang harus dipunya adalah business skill itu tentu, karena kalau tidak punya business skill, maka proyeknya akan jadi proyek yang tidak ada added value-nya buat organisasi. Nggak ada added value-nya, nggak ada impact-nya terhadap bisnis, ngapain dikerjakan. Kemudian punya marketing skill nih, supaya proyek yang kita lakukan waktu kita influence ke manajemen, nah ini akan lebih mudah diterima buy-in-nya itu. Kemudian berikutnya adalah HR, punya pengetahuan mengenai proses HR tentu ya, karena kalau tidak punya pengetahuan tentang HR, maka nanti satu, kita tidak tahu data apa yang akan diambil. Jadi data warehouse-nya ini nanti isinya bisa tidak ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan, karena kita tidak punya basic business process di HR-nya. Kemudian berikutnya adalah data analitik. Nah, kemampuan data analitik ini juga harus dipunyai. Nah, mulai sekarang kita mesti punya suatu mindset bahwa tidak alergi terhadap statistik dan juga data. Nah, kalau tidak punya data analitik, kemampuan data analitik, maka jatuhnya akan hanya di level deskriptif dan diagnostik saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemampuan IT. Jadi kita tahu datanya ada di mana, kita mengumpulkan datanya semuanya. Nah, ini idealnya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, bagaimana kalau saya nggak punya kemampuan data analitik, saya nggak punya kemampuan IT. IT itu biasanya di setiap perusahaan ada, Bapak bisa minta tolong pada IT-nya dimasukkan di dalam proyeknya. Kemudian bagaimana kalau saya nggak punya kemampuan analitik? Ya, sebenarnya ada beberapa jalan. Jalan yang paling mudah ya Bapak hubungi konsultan, hubungi PGM, mungkin kita bisa bantu Bapak untuk menyelesaikan masalah atau proyek di HR analitik yang sedang Bapak kerjakan. Atau kita kalau ngomong dalam satu tim, maka ini waktunya Bapak dan Ibu semua merombak timnya, jadi supaya kalau saya punya kesempatan, katakanlah saya sebagai HR head gitu, tim saya maunya kayak apa? Harus ada orang yang paham mengenai data analitik. Nah, sehingga Bapak bisa melakukan proyek tersebut. Saya yakin kalau mengenai masalah bisnis, itu head-nya pasti paham bisnis dari organisasi yang
ada itu apa sih sebenarnya dan juga masalah-masalahnya apa. Nah ini semua adalah skill yang harus dipunyai. Tapi Bapak semua jangan takut. Kalau saya nggak punya skill mengenai data analitik dan IT bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi. Asal ada keinginan maka ada jalan. Jalannya bisa Bapak paling gampang ya Bapak pergi ke konsultan untuk mengerjakan proyek yang sedang atau akan dilakukan. Nah, berikutnya nih nanti saya akan putarkan satu video. Video ini menarik banget karena apa? Karena ini sebenarnya merangkum apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir dan juga trennya ke depannya bagaimana. Video ini hanya durasinya hanya sekitar 3 menit, jadi tidak panjang gitu. Oke, silahkan Bapak dan Ibu semua. We live in a world where everyone is constantly connected. We are unconsciously producing 2.5 quintillion bytes of data each day. Over the last 2 years alone, 90% of the data in the world was generated. This trend affects how we communicate and how we consume information, but also how businesses operate. 78% of companies believe big data is likely to fundamentally change their operations over the next 3 years. And HR is no exception. Modern HR systems rely more than ever on automation, analytics, and predictive capabilities. Using workforce data enables HR to make decisions that drive both better business and people outcomes. Now, you're probably thinking, this is all very abstract. Are companies really implementing HR analytics? The answer is absolutely yes. And you know them too. Multinationals like Facebook, Amazon, Credit Suisse, Google, and LinkedIn are all doing it. In fact, Credit Suisse saves up to $100 million every year by increasing their retention rate after creating a more data-driven HR function. Big data, big savings. Companies that implement people analytics are 56% more profitable than their less data-driven competitors. That's why, in the last decade, 72% of businesses in the United States increased their spending on analytics. And more investments lead to more jobs. The digital workforce analytics market is expected to be worth more than $1 billion by the year 2023. The projected amount of jobs that require data analysis skills is 5 million in the US alone. Great news, right? You have a chance to grab these opportunities. You just need the right skills. Are you fluent in performing data analysis, using spreadsheets, programming, interpreting statistics, database management, big data, machine learning, and predictive analytics? Not yet? That's no surprise. Companies rate their HR teams low on analytical skills. Just 8% felt that the current state of their HR analytics was strong. There simply aren't enough people who possess these skills to take on the data-driven jobs. In fact, a study by LinkedIn shows that only 18% of HR professionals currently have these skills. It's also projected that the skill gap will keep growing. University of California estimates that the global demand for data scientists has already exceeded the supply by over 50%. But you've probably heard this before. It's no secret that data, digitalization, and analytics are becoming crucial in HR. Now is the time for you to upgrade yourself and develop the skills of the future. It's time for you to become data-driven. Bridge the gap. Take charge of your career. Oke, menarik ya Bapak dan Ibu semuanya. We live in a world where Nah, saya akan menutup presentasi saya hari ini, pertemuan kita hari ini, dengan satu slide saya ini yang terakhir. Sebenarnya HR Analytics itu merupakan suatu keharusan atau nice to have ya, gitu. Artinya kalau kita nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, dari video tadi, Bapak dan Ibu semua sudah bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya, ya kalau kita tidak must have, maka kita akan ketinggalan. Bahkan George Bersin, ini dia adalah pemerhati atau pakar dari HR Analytics, dia bilang bahwa kalau company kita tidak ingin didisrupt oleh kompetitor kita, maka perusahaan kita harus melipat gandakan investment kita di dalam analitik, di dalam HR Analytics ini, dan kita harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap di area ini. Bapak dan Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya serahkan kepada Mbak Ami untuk memandu tanya jawab. Silakan Mbak Ami.
Terima kasih Pak Dwi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Dwi, waktunya luar biasa sudah menjelaskan dengan cukup detail dan sangat lengkap. Beberapa pertanyaan sudah masuk ke kolom Q&A box, jadi ada hampir belasan pertanyaan yang masuk. Namun saya bisa memilih beberapa dari pertanyaan yang masuk secara random. Pertanyaan pertama dari Ibu Diah Ayu Saraswati. Halo, selamat siang Bu Diah. Beliau dari PT Bintan Resort Cakrawala. Yang ditanyakan beliau, saya akan bacakan. Beliau menyampaikan bahwa setelah mendengarkan penjelasan Pak Dwi mengenai HR analitik, beliau menangkap bahwa kemungkinan ada beberapa perusahaan yang sudah menuju ke arah tersebut. Hanya saja belum benar-benar menjadi sebuah kebiasaan. Pertanyaan dari Bu Diah adalah, bagaimana menjadi HR analitik sebagai sebuah sistem di HR, utamanya ketika HR tersebut tersusun atas beberapa orang yang tidak terlalu akrab dengan data dan analisis. Silahkan, mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Dwi. Ya, terima kasih Bu Dia. Nah ini pertanyaan yang menarik karena bagaimana sebenarnya kita mulai kalau orang-orang yang tidak tahu mengenai atau tidak akrab dengan data dan analisis. Yang pertama ya harus ini peran atasannya, atasannya harus memahami dulu. Kalau atasannya sudah memahami, maka dia harus bentuk tim. Nah, kalau timnya ini sudah ada dan mereka nggak tahu, ya harus dikirim ke lembaga pelatihan atau mereka disuruh belajar mengenai data analitik ini. Dan saya pikir sebenarnya data analitik ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari ya. Banyak orang yang sudah belajar dan mereka ternyata juga bisa gitu. Jadi bukan suatu hal yang nggak mungkin. Nah, setelah itu maka baru kemudian seperti saya bilang tadi, pilih proyek-proyek yang low hanging fruit, yang proyek-proyek yang simple. Sebenarnya kan simple aja bagaimana mengaitkan antara Bu Indah ini Ibu ini ada di Bintang Resort ya. Katakanlah masalah bisnisnya apa di sana. Nah, kalau masalahnya adalah turnover saya tinggi, maka lihat rekrutmennya, kemudian bikin profil orang-orang yang seperti dilakukan oleh Best Buy tadi ya, bukan Best Buy, tadi yang rekrutmen itu katakanlah profilnya di experience misalkan, dia turnovernya tinggi, contohnya tadi, maka dia punya profil. Nah, profilnya itu kemudian dijadikan inputan untuk merekrut orang-orangnya. Nah, jadi begitu. Kalau Ibu punya kesempatan untuk menambah timnya atau merombak timnya ya, masukkan orang-orang yang tahu mengenai data analitik ini atau data science. Oke, begitu. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak, nanti kita punya forum WA ya, Mbak Ami ya. Jadi nanti kalau misalkan saya menyarankan Bapak dan Ibu semua untuk join di forum WA, nanti semua pertanyaan yang ada hari ini saya akan jawab semua melalui WA tersebut. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu belum puas jawabannya hari ini pun, saya silahkan nanti kita bisa berdiskusi di forum WA itu. Gitu Mbak Ami. Baik, terima kasih Pak Dwi. Lumayan. Jawabannya semakin membuat kita semua bisa mengeksplor lebih lanjut tentang HR analitik, di mana timnya ternyata tidak hanya dari orang-orang HR, tapi juga bisa combine dengan orang-orang yang tentunya lebih paham tentang data dan juga analitik. Bu Diah, semoga jawabannya menjawab dan sesuai dengan harapan dan juga masukan dari Pak Dwi yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Ini saya coba random memilih beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya ada dari Pak Syamsul dari Hexindo. Selamat siang Pak Syamsul. Beliau menanyakan apakah HR analitik ini terkait dengan maturity sebuah perusahaan. Jika iya, maka berapa lama perpindahan dari satu level ke level berikutnya?
Silakan Pak Dwi bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Samsul. Sebenarnya menurut saya tidak ada keterkaitan antara dengan maturity perusahaan. Ya, asal perusahaannya, asal HR-nya rajin mengenai mengumpulkan datanya, kemudian datanya tersedia, nah kemudian juga punya pengetahuan mengenai HR analitik, ya udah langsung bisa dilakukan. Tinggal kita tinggal Pak Samsul address bisnis isunya apa gitu. Jadi harus start di HR analitik ini sekali lagi, hal yang terpenting adalah start dengan apa sih sebenarnya bisnis isu yang ada di dalam organisasi saya. Gitu. Nah, ini jika iya, kalau tidak, jadi saya jawab tidak ya Pak ya. Tapi sebenarnya saya jawab juga berapa lama berpindah dari satu level ke level berikutnya. Sekali lagi tergantung dari kesiapan timnya, kesiapan datanya. Bapak bisa langsung misalkan dari level deskriptif kalau udah punya kemampuan untuk melakukan suatu prediksi analitik bisa langsung pindah ke sana. Gitu. Tapi biasanya bertahap dari deskriptif, kemudian dari report yang sederhana, kemudian ke level yang berikutnya diagnostik, bahwa harus punya ukuran dulu HR metriknya kayak apa. Baru kemudian dari situ bisa ke prediktifnya. Begitu Pak Samsul. Mengenai waktunya bisa speed, dipercepat bisa dalam hitungan yang bulan, bisa juga dalam hitungan tahun kalau memang niatnya itu tidak benar-benar ada atau harus membangun sistemnya dulu gitu. Nah, ini yang bikin lama. Gitu Mbak Ami. Baik, terima kasih Pak Dwi jawabannya. Jadi saya akan ulangi lagi bahwa tidak ada hubungan nih antara HR maturity dan juga dengan company maturity-nya. Tapi berdasarkan bagaimana sejauh mana sih HR ini sudah diaplikasikan tentunya di perusahaan. Dan untuk waktunya pun ternyata berbeda-beda ya Pak Dwi ya. Bisa semakin cepat atau bisa semakin lambat tergantung bagaimana progres timnya dan sejauh apa keseriusan yang dilakukan. Betul ya Pak Dwi ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Dan terima kasih Pak Syamsul, semoga menjawab. Selanjutnya saya akan pilihkan satu pertanyaan lainnya. Ini menarik dari Ibu Hana Puspita. Oke, beliau tidak menyebutkan dari perusahaan mana, tidak apa-apa. Selamat siang Bu Hana. Beliau menanyakan bagaimana membangun budaya dan skill HR analitik di seluruh tim HR, yang dimana timnya ini terpisah-pisah dalam berbagai bisnis unit. Nah, ini menarik nih Pak Dwi. Silakan Pak Dwi dijawab. Iya, ini yang terpisah-pisah kan tim HR-nya ya. Tim HR-nya yang terpisah-pisah. Jadi saya bayangkan ini punya berbagai bisnis unit A, B, C, D. Misalnya tiap A ada HR-nya sendiri, B ada HR-nya sendiri. Nah, sebenarnya di dalam HR analitik ini yang perlu dibangun adalah perubahan mindset dulu dari HR yang sukanya hanya mengandalkan intuisinya dia. Saya tidak bilang intuisi itu salah ya, tapi intuisi sendiri itu tidak lengkap untuk membuat suatu decision atau rencana di dalam, kalau ingin punya rencana yang lebih powerful, lebih baik, harus dilengkapi dengan data. Nah, dibiasakan dulu mindset-nya itu bahwa ini kita punya data dan ini bisa punya suatu added value. Saya ingat dulu bos saya selalu bilang sama saya, Dwi, in God I trust, with you I need data. Gitu. Jadi kalau saya ngadep dia, saya selalu harus, kalau nggak ada datanya, kamu jangan ngadep. Jadi kamu hanya omong kosong aja katanya. Jadi gitu. Jadi pola itu bahwa data ini adalah sesuatu yang penting. Nah kalau sudah begitu maka jadi tidak pengaruh apakah HR saya terpisah-pisah atau enggak. Yang penting pola mindset itu harus ditanamkan dulu. Nah setelah itu baru kemudian apakah sistem yang kita punya ini mensupport HR analitik kita atau enggak. Katakanlah, datanya masih terpisah-pisah. Ada yang dipunyai oleh Finance, ada dipegang oleh data HR dipegang oleh Finance, misalkan di sistemnya Finance. Nah ini mulai dipikirkan bagaimana merombak sistem di HR-nya, baru kemudian
bisa melakukan satu yang tadi saya bilang combining all datanya tadi gitu. Dan yang terpenting juga harus mengeducate orang-orangnya tadi gitu. Jadi supaya kadang-kadang orang tidak melakukan karena tidak tahu. Nah, kalau ini tidak tahu itu harus diberikan suatu edukasi gitu. Gitu Mbak Ami. Luar biasa, terima kasih Pak Dwi, jawabannya menarik. Ternyata bagaimana membangun kebudayaan bisa karena terbiasa ya Pak ya? Ya. Oke, jadi untuk bagaimanapun walaupun tim terpisah atau berbeda bisnis unit, asalkan kita memiliki satu pola atau satu mindset yang sama, itu sebenarnya tidak menjadi problem. Lebih ke apa sih yang kita prioritaskan dalam menganalisa dan juga dalam melakukan HR analytic. Semoga menjawab Bu Hana atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu mungkin mengingat waktu untuk beberapa pertanyaan yang sekarang sudah hampir 20 pertanyaan lebih yang masuk ke dalam Q&A kita. Jangan khawatir, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir di webinar HR Analytic pada pagi hari ini bisa bergabung dan join di WhatsApp grup kita dengan cara bisa langsung scan barcode menggunakan handphonenya, atau bisa mengetikkan di web browsernya bit.ly/HR_talk. Jadi nanti di dalam beberapa pertanyaan yang masuk akan kami tampung dulu dan akan kami jawab nanti setelah akhir sesi webinar ini. Jadi sekali lagi jangan khawatir jika nanti akan ada pertanyaan lanjutan atau akan ada konsultasi lebih mendalam dengan Pak Dwi dan juga dengan tim PKM, silahkan Bapak dan Ibu bergabung di grup WhatsApp kami. Saat ini juga rekan saya Pak Arief pun sudah mengirimkan di grup chat, jadi bisa langsung tinggal diklik saja dan bisa langsung bergabung dan join dengan tim kita. Baiklah, terakhir sebelum kita akhiri webinar kita pada pagi hari ini, mengutip dan juga menyimpulkan dari penjelasan dari Pak Dwi bahwa seiring berkembangnya waktu, HR memang dituntut, bukan hanya sebatas melakukan hal-hal yang bersifat biasa saja atau administrasi atau eksekusi saja, namun sekarang HR dituntut untuk mampu mengelola dan juga menggunakan serta mengeksploitasi data-data yang terdapat di HR. Dimulai dari mana? Berdasarkan kuadran yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, dimulai dari kuadran yaitu low hanging fruit, di mana memiliki impact yang tinggi namun mudah dilakukan. Nah, saat inilah di era big data, di era segalanya berhubungan dengan data, ini kesempatan buat HR, untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang HR Analytic dan menerapkannya. Sehingga nantinya diharapkan menjadi value added bagi HR sendiri dan juga bagi bisnis perusahaan. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, saat ini di layar Bapak dan Ibu semua sudah ada polling evaluasi. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling evaluasi pada pagi hari ini terkait webinar HR Analytic. Terdapat 9 pertanyaan dan silahkan mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam mengikuti webinar kurang lebih 1,5 jam ini. Dan juga tentunya harapannya adalah kami dari PKM Konsultan pun bisa improve lagi untuk melayani Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua lebih jauh dan lebih baik lagi. Sembari saya menunggu rekan-rekan dan Bapak Ibu yang mengisi form evaluasi, saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal tadi yang menanyakan apakah materi bisa di-download. Tenang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, materi yang disampaikan oleh Pak Dwi pada hari ini bisa Bapak Ibu download di link pqm.co.id/download. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan langsung klik link tersebut dan temukan materi webinar pada pagi hari ini.
Dan tentunya tadi kita ikut juga serta dalam melakukan survei HR Maturity, kami juga menampilkan hasil total keseluruhan peserta yang berpartisipasi. Jadi jangan khawatir, selain materi, Bapak dan Ibu pun juga bisa melihat hasil dari HR Maturity in total pada pagi hari ini. Nah, juga kami ingatkan Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini pun juga akan mendapat sertifikat tentunya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi link evaluasi, nanti kami dari PKM akan mengirimkan sertifikat untuk attendance bagi yang sudah hadir di webinar pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sambil menunggu dan juga selanjutnya juga untuk informasi kepada Bapak dan Ibu, kami dari PKM Konsultan pun juga melakukan beberapa online training selama bulan September dan Oktober. Seperti layar yang tertera di layar Bapak dan Ibu semua. Jadi bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berminat, silakan bisa menghubungi PKM di events.pkm.co.id. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwa materi bisa di-download di link. Bisa di-download di link pqm.co.id/download. Sekali lagi bukan hanya materi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, namun juga hasil dari survei HR Maturity Level yang telah kita lakukan hari ini. Oke, kalau begitu saya akan berterima kasih dulu kepada Pak Dwi. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam dan lebih jauh lagi di WhatsApp grup kita ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah berkenan untuk ikut di dalam webinar ini. Sampai ketemu di webinar berikutnya dan juga sampai ketemu di grup WA Pak ya. Salam sehat semuanya, semangat pagi. Oke, saya Rahmi selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam improvement.